Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Triulandari. Nomor induk mahasiswa SKP 2102071P. Dari program studi Profesi Nurse S1 Keperawatan semester 6 non-reguler dari Stikes Mitra Adiguna Palembang. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan tentang luka bakar. Pengertian luka bakar adalah rusak atau hilangnya jaringan yang disebabkan oleh kontak dengan sumber panas seperti kobaran api, jilatan api ke tubuh, terkena air panas, tersentuh benda panas atau kontak panas, akibat sengatan listrik, akibat bahan-bahan kimia, serta sengatan matahari. Etiologi dari luka bakar pada kulit bisa disebabkan karena panas, dingin, ataupun zat kimia. Ketika kulit terkena panas, maka kedalaman luka juga mempengaruhi oleh derajat panas, durasi kontak panas pada kulit, dan ketebalan kulit. Tipe-tipe dari luka bakar. Tipe luka bakar dibagi menjadi 4 bagian. Yang pertama, luka bakar termal. Terjadi biasanya disebabkan oleh air panas, jilatan api ke tubuh, kobaran api di tubuh, dan akibat terpapar atau kontak dengan objek-objek panas lainnya. Yang kedua adalah luka bakar kimia. Luka bakar kimia biasanya disebabkan oleh asam kuat atau alkali yang biasa digunakan dalam bidang industri, militer, ataupun bahan pembersih yang sering digunakan untuk keperluan rumah tangga. Yang ketiga adalah luka bakar listrik. Luka bakar listrik biasanya disebabkan karena kerusakan karena arus api dan ledakan. Aliran listrik yang menjalar di sepanjang bagian tubuh yang memiliki resistensi yang paling rendah. Kerusakan terutama pada pembuluh darah, khususnya tunika intima, sehingga menyebabkan gangguan sirkulasi. Yang keempat adalah luka bakar akibat radiasi. Luka bakar akibat radiasi disebabkan karena terpapar dengan sumber radioaktif. Tipe injuri ini sering disebabkan oleh penggunaan radioaktif untuk keperluan terapeutik pada dunia kedokteran. Akibat terpapar sinar matahari yang terlalu lama juga dapat menyebabkan luka bakar radiasi. Patofisiologi luka bakar. Luka bakar pada tubuh terjadi baik karena kondisi panas langsung ataupun radiasi elektromagnetik. Sel-sel dapat menahan temperatur sampai 40 derajat Celcius tanpa kerusakan yang bermakna. Kecepatan kerusakan jaringan berlipat ganda untuk tiap derajat kenaikan temperatur. Manifestasi klinis luka bakar. Untuk mengetahui gambaran klinik tentang luka bakar, maka perlu mempelajari yang pertama adalah luas luka bakar. Luas luka bakar dapat ditentukan dengan cara roll of 9, yaitu dengan tubuh dianggap 9% yang terjadi antara untuk bagian kepala dan leher 9%, dada dan perut 18%, punggung hingga pantat 18%, anggota gerak atas masing-masing 9%, anggota gerak bawah masing-masing 18%, dan perineum 9%. Untuk derajat luka bakar sendiri dibagi menjadi yang pertama, luka bakar grade 1. Biasanya jaringan yang rusak hanya bagian epidermis saja. Klinis terdapat nyeri, warna kemerahan, kulit terasa kering. Tes jarum ada hiperalgesia, lama sembuh lebih kurang 7 hari. Hasil kulit menjadi normal. Untuk luka bakar grade 2, jaringan yang rusak biasanya sebagian dermis. Terdapat folikel, rambut, dan kelenjar keringat utuh. Rasa nyeri, warna merah pada lesi. Adanya cairan atau bula, waktu sembuh lebih kurang 7-14 hari. Untuk grade 2 bagian B, jaringan yang rusak sampai dermis, hanya kelenjar keringat yang utuh. Terjadi eritema, kadang juga ada sikatrik. Waktu sembuh 14-21 hari. Untuk luka bakar grade 3, jaringan yang rusak seluruh epidermis dan dermis. Kulit terasa kering, kaku, dan terlihat gosong. Terasa nyeri karena ujung saraf rusak. Waktu sembuh lebih dari 21 hari.
Untuk luka bakar grade 4, luka bakar biasanya mengenai sampai otot bahkan ke tulang. Pengelolaan luka bakar. Luka bakar dibagi menjadi 3. Yang pertama yaitu luka bakar ringan. Luka bakar grade 1 dan 2 luasnya kurang dari 15% pada orang dewasa. Luka bakar grade 1 dan 2 luasnya kurang dari 10% pada anak, dan luka bakar grade 3 luasnya kurang dari 2%. Luka bakar sedang. Luka bakar grade 2 luasnya 15-25% pada orang dewasa. Luka bakar grade 2 luasnya 10-20% pada anak, dan luka bakar grade 2 luasnya kurang dari 10%. Untuk luka bakar berat, luka bakar grade 2 luasnya lebih dari 25% pada orang dewasa. Luka bakar grade 2 luasnya lebih dari 20% pada anak. Luka bakar grade 3 luasnya lebih dari 10%. Luka bakar grade 4 bisa mengenai tangan, wajah, mata, telinga, kulit, genitalia, serta persendian ketiak. Semua penderita dengan inhalasi luka bakar dengan komplikasi berat dan menderita DM. Beratnya luka bakar tergantung pada jumlah jaringan yang terkena dan kedalaman luka. Luka bakar derajat 1 merupakan luka bakar yang paling ringan. Kulit yang terbakar menjadi merah, nyeri, sangat sensitif terhadap sentuhan, dan lembab atau membengkak. Jika ditekan, daerah yang terbakar akan memutih dan belum berbentuk lepuhan. Untuk luka bakar derajat 2 menyebabkan kerusakan yang lebih dalam. Kulit melepuh, dasarnya tampak merah atau keputihan, dan terisi oleh cairan kental yang jernih. Jika disentuh, warnanya berubah menjadi putih dan terasa nyeri. Untuk luka bakar derajat 3 menyebabkan kerusakan yang paling dalam. Permukaannya biasanya berwarna putih dan lembut atau berwarna hitam, hangus dan kasar. Kerusakan sel darah merah pada daerah yang terbakar bisa menyebabkan luka bakar berwarna merah terang. Cidera inhalasi biasanya timbul dalam 24-40 jam pertama pasca luka bakar. Keracunan karbon monoksida. Karakteristik pada fisik tidak ada warna kulit merah bertanda ceri hampir tidak pernah terlihat. Terjadi distres pernapasan, penurunan oksigenasi akibat rendahnya perfusi jaringan dan shock. Selanjutnya cedera pulmonal. Inhalasi produk-produk terbakar tidak sempurna mengakibatkan pneumonitis kimiawi. Untuk pemeriksaan penunjang yang dapat dilakukan pada pasien luka bakar, yang pertama bisa dilakukan dengan pemeriksaan lab, yaitu meliputi hitung darah lengkap. Kita bisa melihat peningkatan HT awal menunjukkan hemokonsentrasi sehubungan dengan perpindahannya atau kehilangannya cairan. Yang kedua, elektrolit serum. Kalium dapat meningkat karena cedera jaringan. Yang ketiga, alkalin fosfat karena terjadi peningkatan hubungan dengan perpindahan cairan. Yang keempat, urin. Terjadi adanya albumin, Hb, dan mioglobulin yang menunjukkan kerusakan jaringan. Yang kelima adalah foto ronsen dada untuk memastikan adanya cedera inhalasi. Yang keenam, scan paru untuk menentukan luasnya cedera inhalasi. Yang ketujuh adalah EKG untuk mengetahui adanya iskemik miokard atau disaritmia pada luka bakar listrik. Bun atau kreatinin untuk mengetahui fungsi ginjal. Karbon monoksida serum untuk melihat meningkatnya pada cedera inhalasi. Bronkoskopi untuk membantu memastikan cedera inhalasi asap. Albumin serum dapat menurun karena kehilangan protein pada edema cairan. Untuk penata laksanaan luka bakar. Penata laksanaan luka bakar dibagi menjadi yang pertama penata laksanaan konservasif. Dibagi lagi menjadi untuk penata laksanaan prehospital, seorang yang sedang terbakar akan merasa panik dan akan berlari untuk mencari air. Hal ini akan sebaliknya memperbesar kobaran api karena tertiup oleh angin. Oleh karena itu, segeralah atau hentikan, jatuhkan dan gulingkan orang itu agar api segera padam. Yang kedua, hospital.
Yang harus diperhatikan adalah resusitasi ABC. Yang pertama adalah airway. Apabila terdapat kecurigaan adanya trauma inhalasi, maka segera pasang endotracheal tube atau ET. Tanda-tanda adanya trauma inhalasi antara lain riwayat terkurung dalam api, luka bakar pada wajah, bulu hidung yang terbakar, dan sputum yang hitam. Selanjutnya breathing. Eskar yang melingkari dada dapat menghambat gerakan dada untuk bernafas. Segera lakukan eksarotomi. Periksa juga apakah ada trauma-trauma yang lain yang dapat menghambat gerakan pernafasan. Misalnya pneumotorak, hematorak, dan fraktur koste. Selanjutnya, sirkulasi. Luka bakar menimbulkan kerusakan jaringan sehingga menimbulkan edema. Pada luka bakar yang luas, dapat terjadi shock hipovolemik karena kebocoran plasma yang luas. Manajemen cairan pada pasien luka bakar ada dua cara yang lazim dapat diberikan, yaitu dengan formula Baxter dan Evans. Selanjutnya, resusitasi cairan pada pasien luka bakar. Untuk menghitung kebutuhan pada hari pertama, maka hitunglah berat badan dikali persenan luka bakar dikali 1 cc NaCl. Yang kedua, berat badan dikali persen luka bakar dikali 1 cc larutan koloid. Yang ketiga, 3200 cc glukosa 5%. Sedangkan dengan cara Baxter merupakan cara lain yang lebih sederhana dan banyak dipakai. Jumlah kebutuhan cairan pada hari pertama dihitung dengan rumus Baxter sama dengan persen luka bakar dikali berat badan atau kilogram dikali 4 cc. Hal-hal yang dapat dilakukan untuk penanganan pasien pada luka bakar. Yang pertama, cairan infus, pastikan kateter atau CPP, pastikan oksigen secara adekuat, cek laboratorium dan kultur luka. Selanjutnya, monitor urin dan CPP, topikal dan tutup luka dengan cara cuci luka dengan saplon atau berbanding NaCl 0,9%, 1:30, plus buang jaringan nekrotik. Tutup kasa dengan tebal dan evaluasi 5-7 hari, kecuali balutan kotor. Untuk selanjutnya, pemberian obat-obatan bisa diberikan dengan antibiotik, tidak diberikan bila pasien datang kurang dari 6 jam sejak kejadian. Antibiotik bila perlu diberikan sesuai dengan pola kuman dan sesuai dengan kultur. Untuk analgetik bisa diberikan analgetik yang kuat, yaitu morfin atau petidin. Untuk antacid kalau perlu bila pasien mengalami mual atau muntah. Selanjutnya, penata laksanaan pembedahan. Ekstrakotomi dilakukan juga pada luka bakar derajat 3 yang melingkar pada ekstremitas atau tubuh. Hal ini dilakukan untuk sirkulasi bagian distal akibat pengerukan dan penjepitan dari ekspar. Komplikasi yang pasti terjadi pada pasien luka bakar yang pertama adalah infeksi. Infeksi merupakan masalah utama. Bila infeksi berat, maka penderita dapat mengalami sepsis. Segeralah berikan antibiotik berspektrum luas, bila perlu dalam bentuk kombinasi. Kortikosteroid jangan diberikan karena bersifat imunosupresif atau menekan daya tahan, kecuali pada keadaan tertentu, misalnya pada edema larynx demi kepentingan penyelamatan jiwa pasien. Yang kedua adalah curling ulcer atau ulcus curling. Ini merupakan komplikasi serius. Biasanya muncul pada hari kelima atau ke-10 terjadi ulkus pada duodenum atau lambung. Kadang-kadang juga dijumpai hematemesis. Antasida harus diberikan secara rutin pada pasien luka bakar, sehingga pada endoskopi 75% penderita luka bakar menunjukkan ulkus di duodenum. Untuk asuhan keperawatan, diagnosa keperawatan yang bisa kita angkat yaitu yang pertama, gangguan kebutuhan cairan berhubungan dengan peningkatan kebocoran kapiler. Yang kedua adalah gangguan rasa nyaman nyeri berhubungan dengan terputusnya kontinuitas jaringan. Yang ketiga adalah resiko terhadap infeksi berhubungan dengan kerusakan barier kulit. Untuk penanganan luka bakar sendiri, kita tetap mempertahankan dengan yang pertama, hentikan proses luka bakar. Yang kedua, pertahankan jalan napas.
Yang ketiga, pastikan ventilasi adekuat. Yang keempat adalah lakukan resusitasi cairan. Baiklah, kesimpulan yang dapat kita ambil dari materi luka bakar ini adalah kulit adalah organ kompleks yang memberikan pertahanan tubuh pertama terhadap kemungkinan lingkungan yang merugikan. Kulit yang melindungi tubuh dari infeksi, mencegah kehilangan cairan dari tubuh, membantu mengontrol suhu tubuh, berfungsi sebagai organ endokrin dan sensori, membantu dalam proses aktivasi vitamin D, dan mempengaruhi citra tubuh. Luka bakar adalah hal yang umum merupakan untuk cedera kulit yang sebagian besar dapat dicegah. Luka bakar adalah kerusakan atau kehilangan jaringan yang disebabkan kontak dengan sumber panas seperti api, air, bahkan kimia, listrik, dan radiasi. Terima kasih, baiklah itu saja pemaparan dari saya. Lebih dan kurang saya minta maaf. Saya akhiri, billahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.